Perusahaan dalam segmen industri apapun, pasti mempunyai dinamika internal yang tidak dapat dipungkiri. Tenaga kerja yang dimiliki tetap harus terus berkembang, guna mempertahankan posisinya. Hal ini diakibatkan karena ketersediaan pasokan tenaga kerja yang lumayan besar serta bermutu di pasar tenaga kerja. Mau tidak mau, perusahaan wajib bisa tingkatkan skill karyawan, supaya tidak perlu menerapkan rekrutmen berulang-ulang. Kenyataannya perubahan terus berlangsung, meningkatkan skill karyawan yang sudah dimiliki dapat jadi penyelesaian efektif, untuk memangkas waktu serta adaptasi yang dibutuhkan karyawan baru. Nantinya, perusahaan dapat membagikan berbagai pelatihan keterampilan baru yang wajib dikuasai, supaya dampak peningkatan produktivitas bisa didapatkan. Lalu bagaimana metode meningkatkan produktivitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki? Berikut sahabat trainer akan membahasnya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Motivasi SDM. Pertumbuhan tidak akan berlangsung tanpa adanya kesadaran. Ini sebabnya, hal pertama yang wajib dicoba yakni berikan motivasi pada SDM yang dimiliki. Motivasi ini dasarnya jelas yaitu bila perusahaan ini tetap eksis, sehingga perusahaan wajib mengikuti perkembangan yang berlangsung. Dalam skala kecil, pertumbuhan ini menuntut skill baru serta semangat kerja karyawan yang stabil. Selain dari keahlian baru, motivasi juga sebenarnya dapat muncul dari pengetahuan bahwa di pasar tenaga kerja, banyak SDM baru yang mempunyai mutu besar. Posisi karyawan dapat saja terancam, bila tidak ingin melakukan pengembangan diri. Tanpa bermaksud mengancam, tetapi realita ini memanglah ada, serta wajib dipahami karyawan sebagai dorongan motivasi. Program pelatihan. Pasti dalam upaya kenaikan mutu SDM yang dimiliki saat ini, industri perlu mempunyai program pelatihan yang jelas. Rata-rata program ini disusun oleh bagian HR. Penyusunan program ini wajib tepat sasaran serta bersumber pada informasi yang valid, supaya menciptakan output yang maksimal pula. Bagian HR wajib menganalisa pengembangan, atau zona apa saja yang dibutuhkan. Analisa ini merujuk pada rekaman keseluruhan kinerja karyawan, sehingga bisa melihat kecenderungan sektor apa yang masih harus ditingkatkan. Dengan menguasai hal ini, program pelatihan yang diberikan idealnya akan bisa menaikkan skill karyawan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan serta target yang jelas. Perusahaan harus mempunyai satu sasaran jelas yang akan dituju, dalam operasionalnya di satu periode atau waktu tertentu. Sasaran ini diresmikan atas perhitungan yang rinci, dengan memperhitungkan kondisi pasar serta kemampuan SDM yang dimiliki. Terkadang demi memenuhi sasaran yang ditetapkan, karyawan wajib melakukan lembur dalam jumlah tertentu. Dan supaya pekerjaan karyawan lebih ringan, perusahaan wajib mampu menggambarkan sasaran ini untuk bisa dicerna oleh tiap karyawan. Misal pada divisi A, dalam satu hari wajib menyelesaikan item pekerjaan 1, 2, dan 3. Sehingga karyawan memahami benar, jika tiap hari mereka mempunyai sasaran yang wajib dicapai dan jelas apa yang wajib dikerjakan. Apresiasi. Tiap karyawan pasti akan merasa senang pada saat apa yang dikerjakan diapresiasi oleh perusahaan. Dampak berantainya, karyawan yang senang akan membagikan effort yang lebih pada pekerjaan. Apresiasi ini perlu dicoba dalam wujud sekecil apapun, supaya karyawan merasa berpartisipasi dalam pencapaian yang dilakukan industri. Wujud apresiasi dapat bermacam-macam, pemberian status karyawan terbaik misalnya, hadiah kecil yang ikonik, insentif ekstra, ataupun tiket liburan sampai promosi jabatan. Upaya ini untuk melindungi keadaan psikis karyawan, supaya tetap dalam kondisi baik serta memiliki andil besar, dalam peningkatan kemampuan kerja karyawan. Nah, itu dia tadi beberapa langkah-langkah efektif meningkatkan skill karyawanmu. Mungkin jika kalian memiliki saran untuk konten bisnis selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Cukup sekian dulu video kita kali ini, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.